Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang location problems ya, atau masalah pencarian lokasi ya. Pencarian lokasi terbaik untuk misalnya fasilitas ya. Nah, location of facilities or service centers, atau bisa juga pusat layanan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini misalnya bagaimana menentukan lokasi optimal dari pabrik manufaktur ya. Misalnya suatu perusahaan akan membangun pabrik gitu ya. Nah, di mana sih lokasi terbaiknya gitu. Atau bisa juga membangun gudang gitu ya. Nah, kenapa ini jadi masalah ya? Karena misalnya jangan sampai ada dua pabrik atau dua gudang yang dibangun berdekatan gitu. Kenapa? Karena nanti pusat distribusinya misalnya itu supaya agak menyebar gitu, supaya meminimalisir waktu perjalanan gitu ya, atau biaya transportasi gitu. Karena kalau berdekatan kan berarti untuk yang jauh itu sama-sama ya berarti jaraknya akan jauh gitu. Mungkin sebaiknya akan lebih disebar gitu. Nah, atau fire station sini ya, ya pangkalan tim pemadam lah ya. Pangkalan tim pemadam ini mau ditempatkan di mana gitu ya. Misalnya ada suatu wilayah gitu ya. Kemudian misalnya tim pemadam ini akan datang ke lokasi kejadian kebakaran itu misalnya dalam waktu maksimum 10 menit misalnya sejak panggilan masuk gitu ya, sejak laporan diterima gitu. Nah, berarti kan si pusat tim pemadam ini harus memperhitungkan jarak ya, jarak antara pangkalan ya, station dengan rumah terjauh itu jangan sampai lebih dari 10 menit gitu. Mungkin idealnya misalnya ada di bagian tengah-tengah gitu ya, dari suatu wilayah gitu ya. Tapi tengahnya itu di mana gitu ya. Atau gimana kalau fire stationnya ada dua misalnya ya. Nah, itu gimana menentukan lokasi dari stasiun dari si pemadam kebakaran. Atau bisa juga pusat ambulan ya, dalam kondisi emergency ambulan itu bisa datang kapanpun. Nah, sehingga dia harus memperhitungkan jarak ya, jarak antara pusat ambulan ini dengan kemungkinan rumah pasien gitu. Nah, tujuan dari masalah ini itu adalah bagaimana menentukan lokasi yang meminimumkan jarak ya antara dua atau dua atau lebih pusat layanan ya gitu. Nah, jadi sini meminimumkan jarak. Nah, jarak itu apa sih? Nah, jarak antara dua titik mungkin kita sudah pernah belajar ya. Kalian sudah pernah belajar dalam aljabar ya, atau dalam geometri ya. Jadi kalau kita mempunyai dua titik, misalnya x1 dan y1, kemudian x2 dan y2 dalam satu bidang kartesius ya, maka kita bisa menghitung jaraknya, jarak dari garis lurus yang menghubungkan antara kedua titik tersebut ya dengan menggunakan jarak Euclid ya. Dimana jarak itu adalah ini akarnya agak kehapus ya. Akar pangkat 2 dari x1 min x2 kuadrat plus y1 min y2 kuadrat. Gitu ya. Ini adalah jarak Euclid ya. Nah, sebenarnya dalam kondisi real ya, jarak itu kan jarak antara dua titik ya, itu mungkin bukan digambarkan dalam garis lurus, iya kan? Bukan digambarkan dalam garis lurus ya, mungkin berdasarkan akses jalan kendaraan gitu ya, apakah itu mobil misalnya, sebut saja mobil gitu ya, akses jalan mobil gitu. Dan akses jalan mobil kan nggak lurus ya antara satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Nah, akan tetapi di sini kalau kita mengandalkan Google Maps itu kan agak repot juga ya, bagaimana memperhitungkan jarak antara banyak titik gitu ya menggunakan Google Maps gitu. Sebenarnya itu bisa juga sih kalau mau dipakai gitu ya, tapi untuk menyederhanakan
di sini konsep jaraknya menggunakan garis lurus gitu ya. Misalnya disederhanakan dengan bagaimana agar si pusat layanan itu ya berada dalam radius misalnya sekian kilometer gitu ya ke customer gitu. Nah itu kan kalau bicara radius ya, jari-jari dari suatu lingkaran itu kan garis lurus ya kan gitu. Nah makanya di sini konsep jaraknya bisa juga digunakan dalam konsep garis lurus gitu ya. Oke. Nah di sini ada sebuah contoh ya. Oke, sebelum ke contoh ya, bahwa masalah yang kita hadapi ini meminimumkan jarak, di mana jaraknya itu adalah formulanya seperti ini. Ini menggambarkan masalah ini bukan masalah linear ya, tapi masalah non linear ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, ada sebuah perusahaan komunikasi namanya Rapaport ya. Jadi ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan telepon seluler ya, atau provider HP ya gitu ya. In several Midwestern states ya, di beberapa negara bagian tengah bagian barat ya, atau barat bagian tengah. Dan si perusahaan ini sedang merencanakan untuk mengekspansi ya, memperluas basis customernya dengan menawarkan ini layanan seluler di Northeastern Ohio ya, di Ohio bagian ya utara timur ya, itu apa ya, timur laut ya, Ohio Northeastern ya. Nah ini di 4 kota nih ya, ada Cleveland, Akron, Canton, and Youngstown ya. Jadi ada 4 kota yang mau diperluas gitu ya. Nah si perusahaan ini akan menginstal ini hardware necessary ya. Jadi ada peralatan hardware ya yang harus diinstal di ini to service customers ya, untuk melayani customer di setiap kota on pre-existing communication towers ya, di menara komunikasi yang sudah ada di sana. Jadi dia nggak akan membangun menara baru. Jadi di keempat kota ini sudah ada menara komunikasinya ya, sudah ada towernya. Si perusahaan ini hanya menginstal hardwarenya aja untuk mungkin menangkap dan sinyal lah ya gitu, hubungannya dengan sinyal gitu ya. Nah lokasi dari tower ini sudah dirangkum dalam gambar 8.9 ya. Coba kita lihat. Nah ini ini gambarnya ya. Jadi ada 4 kota ya, Cleveland, kemudian Akron, Canton, Youngstown. Jadi di setiap kota ini sudah ada menara komunikasi, dan si perusahaan Rapaport itu tadi hanya tinggal menginstal hardwarenya aja ya di setiap tower yang sudah ada di kota tersebut ya. However, akan tetapi, nah si perusahaan ini juga perlu membangun sebuah menara komunikasi ya, sebuah tower komunikasi yang baru ya, somewhere ya, di suatu tempat between these cities, di antara kota-kota ini gitu ya. Jadi di antara kota-kota yang tadi yang 4 itu akan dibangun sebuah menara komunikasi yang baru ya, to handle intercity calls ya, untuk mengatasi panggilan antar kota ya. Nah, this tower ini juga akan membantu layanan seluler ya, to be route onto the satellite system ya. Jadi untuk ya intinya sih untuk menghubungkan dengan sistem satelit global ya, worldwide calling service ya, layanan telepon ke seluruh dunia gitu ya. Nah itu adalah peran dari menara komunikasi yang baru ya, jadi untuk mengatasi panggilan antar kota, panggilan telepon antar kota, dan juga ke seluruh dunia. Si menara yang si perusahaan ini akan bangun itu bisa mengcover ya within, nah ini dalam radius 40 mile ya. Ini satuan jarak ya, 40 mil radiusnya. Thus the tower, nah sehingga si towernya ini needs to be located, harus ditempatkan
dalam jarak 40 mil dari setiap kota-kota ini gitu ya. Nah, jadi intinya apa adalah jangkauan maksimum dari si tower yang baru ini yang akan dibangun ini itu adalah 40 mil radiusnya gitu, radiusnya. Sehingga kalau ada satu customer yang dia jaraknya lebih dari 40 mil ke menara tower yang baru yang akan dibangun, dia nggak akan bisa menerima layanan gitu karena terlalu jauh. Nah, sehingga karena ada keterbatasan jangkauan, sehingga ini akan jadi masalah ya, di mana menempatkan tower menara yang baru itu agar misalnya dia bisa mengcover sebanyak mungkin customer gitu ya. Nah, perlu dicatat ya, we could have overlaid ya. Oke, jadi sebenarnya koordinat dari setiap kota ya, itu kan di sini ada koordinatnya ya. Misalnya Cleveland itu koordinatnya 5,45 ya. Ini ada 12,21, 17,5 dan seterusnya. Nah, sebenarnya setiap kota itu katanya, setiap kota yang 4 tadi itu sebenarnya bisa ditempatkan dalam berbagai cara ya, dalam map, dalam diagram tadi ya. Dan itu bergantung pada titik asalnya ada di mana gitu ya. Nah, gitu. Itu bergantung pada titik asalnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan titik asalnya di sini ya, 0,0-nya gitu. Nah, kenapa si kanton itu koordinat X yang 17 dan ini 5 itu karena titik asalnya di sini gitu. Seandainya titik asalnya digeser agak mendekat atau agak menjauh ya, maka angka ini akan semakin besar gitu kan. Jadi ini sekedar sampel aja intinya ya, bahwa memilih titik asal itu nggak ada ketentuannya, bebas gitu ya. Ini hanya salah satu contoh ya. Oke, nah, oke, kita lanjut ke pemodelan ya. Nah, dalam gambar tadi sudah jelas ya koordinat X dan Y-nya dari setiap kota ya, yang itu bergantung pada titik asalnya, dan titik-titik ini adalah tetap ya, and are not under decision making makers control, dan itu di luar dari kontrol pengambilan keputusan. Jadi di kota-kota itu sudah ada ya kondisinya si menara yang ada di setiap kota itu sudah fix gitu ya, dia nggak akan berubah-ubah, dan itu di luar dari pengambil kebijakan ya, pengambil keputusan si perusahaan tadi ya, karena sudah ada, nggak bisa digeser-geser lagi gitu ya. Nah, however, akan tetapi ya, koordinat menara komunikasi yang baru itu kan belum ada ya, belum jelas, belum dibangun. Nah, ini yang merupakan under the decision maker ya, atau ini bagian dari pengambilan keputusan ya, kebijakan dari pengambil keputusan ya, akan di mana menempatkannya. We will assume, di sini kita akan mengasumsikan bahwa si perusahaan Rapaport ini ingin menentukan lokasi tower yang meminimumkan total distance ya, total jarak antara tower yang baru ya, and thus in each of the four cities, dan juga total jaraknya dengan 4 kota ya. Jadi total jarak antara tower yang baru dengan 4 kota yang lain, itulah intinya ya, bagaimana meminimumkan jaraknya. Nah, thus sehingga di sini koordinat dari tower yang baru itu merupakan variabel keputusan dari masalah ini gitu. Jadi misalnya koordinat dari tower yang baru itu adalah X1, Y1. Nah, inilah variabel keputusannya gitu ya, di mana sih si perusahaan akan menentukan koordinat ini yang meminimumkan total jarak antara tower yang baru dengan keempat tower
yang ada di 4 kota yang lain gitu ya. Oke. Nah, gimana fungsi objektifnya? Nah, fungsi objektif dari masalah ini adalah meminimumkan total jarak ya tadi antara tower yang baru dengan tower-tower yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini adalah masalah minimasi ya. Meminimumkan ini yang akar yang pertama ini adalah jarak antara kota yang pertama dengan si tower yang baru ya. Di sini lihat X1, Y1-nya masih belum jelas ya berapa nilainya karena ini adalah variabel keputusan ya. Jadi ini jarak dengan kota ke-1, ini jarak dengan kota kedua, jarak dengan kota ketiga, dan jarak dengan kota keempat ya. Inilah tadi yang dimaksud bahwa tujuannya itu adalah meminimumkan total jarak antara tower yang baru dengan tower-tower yang sudah ada ya. Oke. Nah sekarang apa constraint-nya, kendalanya ya. Nah tadi dalam deskripsi masalahnya bahwa tower yang baru itu punya keterbatasan ya, punya keterbatasan transmisi atau radius transmisinya sejauh 40 mil radiusnya. Nah, and therefore dan oleh karena itu ya si tower yang baru itu harus ditempatkan dalam radius 40 mil gitu ya ke tower-tower yang sudah ada, karena nanti tujuan tower yang baru itu kan sebagai penghubung ya, panggilan antar kota dan bahkan bisa menghubungkan ke dunia gitu. Nah, karena dia penghubung antar kota ya, panggilan antar kota, maka harus jangkauan dari tower yang baru itu harus dalam radius 40 mil dengan tower-tower yang lain gitu. Supaya ya supaya layanannya sampai, transmisinya sampai gitu ya. Nah, di sini gimana menulis constraint-nya? Ya constraint-nya berarti ini jarak antara tower yang baru dengan tower di kota ke-1 itu harus kurang dari atau sama dengan 40 gitu ya, karena kalau di luar ini nggak akan tercapai transmisinya ya. Begitupun di kota 2, Akron, kota 3 dan kota 4 ya. Oke. Nah, secara grafik katanya constraint ini itu bisa digambarkan sebagai lingkaran gitu ya, lingkaran dari bahwa radius dari si tower yang baru itu bikin radius 40 mil gitu ya, jari-jarinya. Nah, itu apakah menjangkau tower yang lain atau enggak gitu. Nah, ini adalah model yang utuhnya ditulis ulang ya. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana penyelesaiannya menggunakan Excel solver ya. Jadi ini adalah Rappaport communication, kemudian di sini ada koordinat ya, X dan Y. Nah, si tower ini adalah koordinat yang mau kita cari ya. Ini, kemudian ini yang bawahnya adalah koordinat Cleveland 5,45, Akron 12,21 seperti yang tadi dalam grafik ya. Oke, kemudian di sini ada formulanya ya. E7 itu rumusnya apa, E11 rumusnya apa. Nah, di sini saya juga sudah bikin ya. Oke ya. Nah, yang warna kuning ini saya tandai karena ini adalah variabel keputusan ya. Kemudian ini koordinat dari 4 kota ya. Kemudian ini jarak dari setiap kota ke tower yang baru ya. Misalnya tower yang barunya di 0,0 aja dulu. Ini misal ya. Atau di sini misalnya 21,5 dan 23 ya, misal koordinatnya. Maka kita tinggal hitung jarak antara setiap kota ke tower itu gitu ya. Nah, rumusnya ya pakai yang tadi ya, yang ini nih. Ini tinggal dihitung nih. Akar dari ini 5 min X1 kuadrat plus 45 min Y1 kuadrat ya. Dan hasilnya adalah ini. Kemudian jarak dari kota 2 ke tower yang baru berapa? Jarak dari kota 3 ke tower yang baru, ini jarak dari kota 4 ke tower yang baru. Kemudian kita totalkan semua jaraknya ini dan
itu menggambarkan ini ya, total antara ini, penjumlahan antara keempat jarak ini ya. Kemudian ini adalah maksimum allow ya, batas maksimum dari radiusnya ya. Nah, ini ruas kanan dari ini kita tulis 40 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ya. Nah, ini penyelesaiannya gitu. Nah, di sini kita masuk ke solver. Kemudian nah di sini variabel fungsi objektifnya adalah ini S11. Ini adalah masalah minimasi. Kemudian variabel keputusannya adalah ini yang warna kuning ya. Kemudian kendalanya ini ya. Kendalanya itu apa sih? Kendalanya itu kita harus memastikan ini ya, distance to tower ya, jarak dari setiap tower di kota-kota, keempat kota ke tower yang baru itu harus kurang dari atau sama dengan 40. Nah, kalau seandainya nih tower yang barunya ditempatkan di 0,0, kita lihat di sini jarak ke Cleveland itu 45. Sedangkan maksimumnya kan 40. Jadi ini enggak visible pastinya. Atau ini 56 ke Youngstown ya. Sehingga kita harus mencari koordinat dari X dan Y-nya ini agar semua total jaraknya semua jarak ke towernya ini kurang dari sama dengan 40. Itulah constraint-nya ya. Nah, ini ya, E7 sampai E10 ini tinggal di blok harus kurang dari atau sama dengan F7 sampai F10 ya. Oke, udah tinggal kita selesaikan. Nah, cuman di sini metode penyelesaiannya kita nggak bisa menggunakan simplex ya. Kenapa? Karena simplex itu, nah sini simplex LP ya. Simplex LP di sini, simplexnya digunakan untuk masalah linear programming ya, LP di sini. Sedangkan ini kan masalah non linear ya. Dari mana sih disebut masalah non linear ya? Masalah non linear itu kan bisa dilihat dari apakah itu fungsi objektifnya ataupun constraint-nya itu ada fungsi atau ekspresi yang tidak linear ya. Kalau kita lihat di sini kan ini ada akar, kemudian ada kuadrat gitu ya. Berarti ini bukan linear ya. Begitupun pada constraint-nya ya. Di sini juga ada kuadrat ya, ada akar ya. Jadi syarat dari masalah itu apakah non linear atau bukan, lihat aja di fungsi objektif atau di constraint-nya. Jika ada salah satu dari constraint ataupun fungsi objektifnya itulah non linear, maka berarti itu bukan masalah linear. Nah, sehingga di sini kita nggak bisa menggunakan simplex. Nah, di sini di Excel ada opsi GRG non linear ya. Jadi pakai yang ini. Oke, kemudian kita selesaikan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah solusinya. Oke, kita coba lihat ya, sama ya. Nah, ini koordinat tower yang barunya itu adalah 12,20 dan 21 ya. Di mana total jaraknya 81,761. Jadi inilah katanya lokasi tower yang barunya harus dibangun di sini agar meminimumkan total jarak ke tower-tower yang sudah ada, yaitu 81 ya, 81 mil gitu ya, dan juga constraint-nya memenuhi ya, radiusnya nih ya, jangkauannya memenuhi ya, nggak ada yang melebihi 40. Oke. Nah, tapi di sini apa sih makna dari angka ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, angka ini tuh nggak jauh dari akron ya kan. Akron itu kan koordinatnya 12,21. Sedangkan tower yang barunya ini 12,20,21 gitu. Jadi mirip-mirip sebenarnya ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, solusi yang ditunjukkan dari hasil yang tadi itu bahwa tower yang baru itu sebenarnya pada dasarnya adalah the same location as the existing tower in Akron katanya. Jadi ya samalah dengan, bisa disebut ya dekat banget sama dengan tower yang sudah ada di Akron. Nah, sehingga instead of building a new tower ya, daripada kita membangun tower yang baru yang dekat
tower yang ada di Akron, mungkin perhaps ya, mungkin si perusahaan itu should consider upgrading the tower. Mungkin harus perlu mempertimbangkan untuk mengupgrade tower yang ada di Akron gitu. Jadi daripada membangun bikin yang baru yang dekat situ, mendingan udah aja tower yang ada di Akron itu di-upgrade gitu ya. Jadi ada tambahan equipment, ada tambahan peralatan atau hardware, instalasi hardware yang baru di situ gitu ya, untuk menangani panggilan antar kotanya itu gitu. Jadi, daripada bangun tower yang baru kan makan biaya yang besar gitu ya. Nah, di sisi lain jarak dari Akron ke tower di Youngstown ya itu hampir 40 mil ya. Tadi yang kita sempat lihat ini kan jaraknya 39,8. Dia hampir 40 mil gitu ya. Dimana 40 mil itu adalah batasnya, batas radius dari broadcastnya, dari peralatan yang barunya itu. Tapi itu masih enggak masalah ya. Nah, the Rapoport may prefer, tapi boleh juga katanya, mungkin juga si Rapoport ini inginnya agar solusinya itu menghasilkan margin yang lebih aman gitu ya. Provide more of a safety margin, karena kalau 39,8 itu kan tipis banget ya dengan 40 gitu ya. Jadi bukan margin yang aman. Ini safety margin on their broadcast range, dalam jangkauan broadcastnya, untuk membantu apa? Untuk membantu ini memastikan kualitas dan ketahanan dari ya cuaca lah, masalah cuaca gitu. Jadi kalau ada di batas banget itu kan agak khawatir juga nanti sinyalnya luplep gitu ya, putus-putus, apalagi kalau cuaca buruk. Nah, oleh karena itu di sini another objective, mungkin kita bisa menambahkan tujuan yang lain gitu ya, agar tadi ya semua kota itu ada dalam jangkauan aman ya, margin yang aman gitu. Jangan terlalu mepet dengan batas maksimum radius gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa meminimumkan maksimum distance ya. Jadi kita meminimumkan jarak maksimum from the new tower, dari tower yang baru ke tower yang sudah ada ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Jadi kita tambahkan satu sel baru namanya max ya, dimana max itu adalah maksimum dari ini jarak dari tower yang baru ke tower yang sudah ada ya. Ini yang mau kita maksimasi ya. Nah, sehingga fungsi tujuannya berubah, yang asalnya yang total ini, yang max ini. Jadi kita meminimumkan jarak maksimumnya ya. Coba kita lihat ya di sini. Di sini saya udah bikin sheet yang baru. Jadi ini adalah maksimum ya, maksimum dari total jarak ini. Nah, sehingga ketika kita mau selesaikan, nah di sini fungsi objektifnya adalah E12, sisanya sama. Masalah minimasi, variabel keputusannya sama, constraint-nya sama, kemudian solvernya juga sama. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini adalah koordinat yang baru ya, koordinat yang baru. Coba kita lihat di sini. Nah, ini 26,638 ya. Agak berbeda ya, agak sedikit ada perbedaan di sini. Di sini 26,77, ini ya 29,91 ya, cuma nggak terlalu signifikan lah ya, beda digit desimalnya aja gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tujuannya kita ubah, bagaimana memaksimumkan jarak maksimum, meminimumkan jarak maksimum,
maka inilah lokasi yang tepat untuk tower yang baru gitu ya. Supaya apa? Supaya jarak ini itu nggak mepet-mepet ke 40 seperti tadi gitu ya, tapi ada dalam radius aman ya, untuk transmisi ya. Nah, sini nih. Nah, oleh karena itu si Rafawat mungkin dia lebih menyukai atau lebih memilih alternatif solusi ini gitu. Oke. Nah, itu adalah masalah location problems ya. Dalam dimana di sini menentukan lokasi terbaik dari menara komunikasi ya. Tower komunikasi. Nah, di sini sebenarnya di sini saya bikin satu versi baru ya. Dimana satu versi baru ini apa ya? Sebenarnya masalah jarak itu kan ada perhitungan akar ya. Sebenarnya ya ini hanya sekedar untuk menghindari perhitungan akar gitu ya. Jadi dalam menghitung jarak itu udah aja akar kuadratnya itu dihilangkan gitu ya, cuma selisih kuadratnya gitu ya, untuk meminimalisir perhitungan akar. Mungkin untuk masalah kecil nggak masalah, tapi untuk masalah besar menghitung akar itu ya kalau mau dihindari gitu ya, untuk meminimalisir komputasi ya bisa dengan cara seperti ini. Jadi akarnya dihilangkan, kemudian maksimumnya udah bukan 40 ya, karena akar kuadrat itu kan berarti kalau akarnya hilang harus dikuadratkan ya 40 nya, jadi 40 kuadrat 1600 gitu. Ini hasilnya akan sama kalau diselesaikan pakai solver. Nah, hasilnya sama ya, koordinatnya 26,83 dan 29,78 itu mirip lah. Ini 26, ini juga 229. Nah, itulah penentuan lokasi terbaik dari menara komunikasi yang baru. Oke, sampai sini semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.